Sahabat Thompson, saatnya kita ikuti Talk Show SOS Saripati Obrolan Sehat bersama CV BBM Medindo. Selamat mengikuti. Baik sahabat Thompson, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan bertemu lagi dengan teman-teman dari BBM Medindo untuk program Saripati Obrolan Sehat atau SOS. Dan untuk edisi hari ini Jumat 21 Juli 2022 kita akan kedatangan tamu Kak Berto. Apa kabar Kak Berto? Selalu baik, Bung. Waduh, sehat. Apa namanya, Bali udah mulai rame ya. Betul. Di mana-mana mulai macet. Kita di jalan sekarang harus mulai ngitung waktu. Kalau dulu rasanya kemana-mana bisa cepet gitu kan gitu. Kalau sekarang mesti meluangkan waktu lebih banyak. Dan seperti biasa saya ditemani sebagai co-host saya adalah rekan Ayu Novia. Apa kabar Ayu? Kabar baik juga selalu Pak Petri. Gitu ya. Iya. Saya ingat kalau Kak Berto nyebutin Ayu Novi. Iya kan gitu. Bukan Ayu gitu. Oke, hari ini kita ada yang menarik yaitu karena kita akan berbicara tentang pola asuh berbasis otak ya bersama Kak Berto. Dan sebenarnya apa ini yang mau kita bahas nih? Silakan Mbak Ayu. Iya, mungkin dari Mbak Ayu dulu. Ya, mungkin tadi Pak Petri juga sudah bilang membahas tentang pola asuh berbasis otak. Ya, mungkin setelah saya searching juga di Google, pengasuhan berbasis otak ini disebut dengan brain-based parenting atau neuroparenting. Nah, mungkin Kak Berto bisa menjelaskan neuroparenting itu sebenarnya apa sih Kak Berto? Nah, barangkali sebelum jelaskan sedikit tentang neuroparenting yang seperti topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, secara sekilas, saya ini sebetulnya basicnya seorang guru. Ya. Nah, dalam perjalanan, saya lihat bahwa kalau saya mengajar sebagai seorang guru, saya hanya berkutat di satu sekolah dan itu memberikan pengalaman yang cukup berarti buat saya. Tapi kalau untuk mencari pengalaman lain yang jauh lebih menantang, itu tidak terlalu maksimal. Sehingga saya memutuskan untuk di samping menjadi seorang guru, memberikan les dan lain sebagainya, saya coba terjun di dunia training. Nah, kebetulan sekali ceritanya awalnya mulai dari tahun 2009. Ketika salah satu pelatihan yang kita kenal sebagai Midbrain Activation yang waktu itu dibawa dari Jepang ke Malaysia, kemudian Malaysia masuk ke Indonesia, dan saya terlibat di sana untuk menjadi salah satu instruktur. Nah, dalam perjalanan sekitar 2 tahun saya terlibat jadi salah satu instruktur. Kemudian teman-teman yang punya kemampuan yang cukup, lalu kita berembuk gimana cara untuk mengembangkan pola ini dengan mereka memberikan franchise, dan kebetulan saya syukuri saya yang dipercayakan untuk mengelola. Akhirnya karena itu berbicara tentang midbrain atau otak tengah, sejak saat itu saya berkecimpung di dunia midbrain atau otak tengah. Nah, sekarang topiknya adalah apa hubungan antara pola asuh orang tua dengan otak. Sekali lagi bahwa pola asuh di mana-mana itu rata-rata hampir boleh kita bilang 11-12 lah. Tidak terlalu beda jauh. Tetapi pola asuh yang kita rasakan, kita alami selama ini oleh masyarakat awam adalah pola asuh yang cukup tradisional. Artinya seperti ini. Kalau orang tua punya karakter A, seolah-olah orang tua ini menyamaratakan berapapun dia punya anak, entah itu 1, 2, atau 3, dalam tanda kutip bahwa anak-anak juga seolah-olah harus diajarkan dengan cara yang sama seperti pola pikir orang tua. Padahal dari metode yang saya peroleh adalah sungguhnya manusia punya 3 karakter. Karakter yang pertama karakter otak kiri sekali. Karakter yang kedua karakter otak kanan sekali. Karakter yang ketiga adalah orang-orang yang belajar tentang banyak hal, akhirnya timbul balancing atau orang yang cukup seimbang yang kita namakan sebagai mereka menggunakan kemampuan otak tengah. Nah, kenapa pola asuh berbasis otak? Saya selalu mengatakan seperti ini. Sebetulnya dunia hari ini supaya kita bisa fun, kita bisa semangat, kita bisa bertemu sama siapapun, diskusinya boleh berjalan dengan lancar, bisnis bisa berjalan, pengajaran bisa, orang lain bisa nikmati. Itu kalau kita betul-betul paham dan tahu lawan bicara kita ini sebetulnya karakter seperti apa. Kalau misalnya karakter lawan bicara kita ini adalah otak kiri, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan pola otak kiri. Contoh misalnya, sekarang kita bicara tentang otak kiri misalnya. Anak atau orang tua atau siapapun otak kiri, yang pertama cenderung kaku dan keras kepala. Seolah-olah apa yang menjadi buah pemikiran itu yang paling benar. Segala sesuatu berdasarkan teori. Yang kedua, kalau dia bisa percaya dengan seseorang harus ada fakta dan bukti-bukti.
Nah, semakin ada fakta dan bukti, dia semakin suka dan dia cenderung percaya. Yang ketiga, cenderung dia bisa percaya sama seseorang jika seseorang itu punya pengalaman yang luar biasa, entah dia tokoh atau mungkin dia menjadi orang yang luar biasa di satu profesi dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia datang dan dia bersharing atau bercerita tentang apapun, orang lebih cenderung percaya. Karena orang otak kiri sekali lagi bahwa segala sesuatu mereka ukur dari kecerdasan akademis. Dan itu problem. Sehingga lebih jadi masalah lagi, orang tua juga melakukan hal yang sama. Dulu orang tua katakan bahwa seperti ini, misalnya gini, kalau kita agak sedikit keluar ya, misalnya kita lari ke bukunya Robert T. Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad, ajaran ayah kaya dan ajaran ayah miskin. Kesimpulannya bahwa sebetulnya hampir manusia 75% di seluruh dunia ini adalah jebolan ajaran ayah miskin. Kenapa ayah miskin? Pola pikir ayah miskin adalah anak ini kalau mau masa depannya berhasil, pertama sekolah harus rajin, harus juara kelas, datang paling awal, kerjakan tugas sampai tuntas. Tidak boleh juara 2 bila perlu, juara 1 dan juara umum terus. Secara tidak sadar kita mempolakan bahwa kalau anak ini nilainya pas-pasan, kemudian dia tidak juara, dia sering melanggar aturan misalnya, berarti anak ini masa depannya hilang. Nah, kecenderungan pola asuh seperti itu mengukur segala sesuatu dari kecerdasan akademis, ini adalah pola asuh otak kiri. Padahal yang terkadang juga seperti saya katakan tadi, orang tua kalau otak kiri itu orang tuanya cukup kaku. Kebenaran apapun yang dimiliki sama anak-anak, sepanjang anak itu berhadapan sama orang tua, anak serba salah. Karena meskipun misalnya gini, ketika ada tamu misalnya, anak ini keluar masuk, tiba-tiba dia datang, "Oh Pak, siapa namanya Pak? Saya anaknya ibu ini loh, bapak ini loh." Terkadang orang tua langsung menegur anaknya di depan. Atau justru ketika misalnya tamunya balik, dia akan tanya ke anaknya, "Kamu tidak punya sopan santunnya, kok kamu bisa berkata seperti itu?" Nah, itu tidak boleh terjadi. Padahal anak-anak otak kanan justru mentalitas mereka itu jauh lebih kuat. Sehingga sekali lagi bahwa kalau misalnya orang tua kalau tidak paham, anak saya ini otak kiri atau otak kanan, lebih cenderung orang tua menyamaratakan misalnya polanya sama. Padahal berbicara ke otak kiri sekali lagi bahwa butuh kelemah lembutan, butuh pujian. Dia tidak suka dikritik di hadapan banyak orang. Nah, dia ada beberapa strategi misalnya saya pelajari katakanlah seperti ini. Kita berbicara ke otak kiri, sebetulnya otak kiri otak kanan sih hampir sama. Begini, ada beberapa pola. Pola yang pertama adalah pada saat kalau kita mau berbicara, cari kondisi di mana hati seseorang, hati anak itu lagi gembira. Karena ketika lagi gembira, informasi apapun yang kita sampaikan ke anak-anak atau kepada siapapun, mereka cenderung menyerap dengan bagus. Itu. Kemudian pola yang kedua, setelah anaknya gembira, lihat anaknya itu gembira itu pasti rileks. Ketika dalam kondisi rileks, itu tiga hal bakal terjadi. Ketakutan tidak ada, stres tidak ada, kemudian ragu-ragu tidak ada. Itu. Ketika itu tidak ada, apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita diskusikan, lebih cenderung anak menjawab dengan lebih leluasa. Ide kreatif mereka semuanya muncul. Tapi yang paling penting adalah ketika diskusi itu adalah cari kondisi puncak. Kondisi puncak ini bahasa kita adalah ya happiest moment. Saat-saat yang paling bahagia dalam kehidupan anak-anak. Contoh saat makan yang enak, saat ulang tahun, saat hari raya, saat dapat hadiah, saat juara kelas, itu kan lagi bahagia. Ketika bahagia, kesempatan terbaik untuk berdiskusi. Itu kita tidak perlu apakah karakternya base-nya otak kanan, otak kiri. Tetapi pola diskusi seperti apapun cenderung diterima oleh anak-anak pada saat kondisi mereka lagi bahagia. Berbedanya kalau misalnya gini, orang tua otak kiri, tetapi anak-anak ini otak kanan. Kalau otak kanan kan anak-anak yang fun, anak-anak yang lucu, anak-anak yang cuek, anak-anak yang seolah-olah pada saat orang tua bicara, kesimpulan orang tua adalah ini kok bicara masuk otak kiri keluar otak kanan. Sesungguhnya mereka dengar, cuman mereka tidak terlalu fokus atau buang-buang waktu menurut mereka adalah mendengarkan sesuatu yang diulang-ulang dan penyampaian pesannya ya itu aja. Ini yang sekali lagi kita berharap kepada setiap orang tua adalah kenali, pahami karakter anak. Kemudian kalau ketika kita sudah pahami karakter anak, kita tahu betul sebetulnya anak ini kekuatannya seperti apa, impian anak-anak ini seperti apa, jauh lebih gampang untuk komunikasikan. Tapi sekali lagi seperti tadi, komunikasi yang paling penting 3 strategi sederhana tadi. Cari kondisi saat anak itu lagi gembira, saat lagi rileks, dan saat dia lagi dalam kondisi puncak. Dia dapatkan sesuatu yang buat batinnya bahagia. Saya berani pastikan, belajar apapun gampang. 10-15 menit semuanya terserap dengan bagus. Sekali lagi bahwa kenali karakter anak. Karakter anak ini ditentukan kanan atau kiri. Karena selama ini dominan sekali, kanan sekali, kiri sekali. Apalagi itu adalah pola ajar Orang Asia terutama di Indonesia adalah menitik beratkan pada kemampuan otak kiri. Padahal hari ini sungguhnya dunia
dunia, katakanlah orang-orang kaya kalau boleh kita lihat itu hampir 70 sampai 90% itu otak kanan. Yang tidak pernah juara keras, tetapi mereka berani, mereka kreatif, mereka orang yang berani menghadapi kegagalan. Justru mereka hitung bagi mereka kegagalan itu adalah beberapa pengalaman menarik bagi mereka. Mereka belajar dari situ, bercermin dari situ, buat evaluasi, lalu buat strategi-strategi baru sehingga kegagalan tidak terulang lagi. Sementara otak kiri takut untuk melakukan hal itu. Pertimbangannya terlalu lama, takut salah, takut dicemooh, takut dilecehkan, misalnya ketika mereka salah misalnya, itu adalah problem. Sehingga sekali lagi kalau kita bisa pahami karakter anak berbasis otak, jauh lebih gampang mengarahkan. Ini sebetulnya ini berita menarik, terutama bagi orang tua dan teman-teman guru. Itu sekilas. Iya, menarik kali. Kita ingat bahwa kita dulu tuh dididik tuh bahwa memang akademis itu segala-galanya. Betul, Bung Petri. Ya kan gitu. Padahal kalau kita lihat kenyataan sekarang, berkaca dari tadi juga bukunya Kiyosaki, kemudian cerita tentang itu gitu. Kita menyadari dan kita juga melihat sekarang bahwa sebenarnya mungkin akademis malah 30% aja kali ya gitu. Sisanya 70% justru faktor-faktor lain. Faktor emosional, kreativitas, sosial. Iya. Network, dan itu yang paling penting. Betul. Dan saya sangat setuju kalau memang kita harus mengenal karakter anak. Cuman gimana cara mengenalnya itu? Nah, itu kita perlu teknik dan perlu cara. Apa Betul. saja? Bagaimana cara kita mengenal anak-anak itu? Prosesnya, Kak Berto. Nah, sekarang ini sebetulnya asal ayah bunda di rumah misalnya, asal mereka bisa baca aja. Kalau mereka bisa baca, mereka bisa lihat di Google dan lain sebagainya. Bisa cari di sana. Otak kanan itu sebetulnya apa saja. Otak kiri itu sebetulnya apa saja. Ketika mereka sudah tahu seperti itu, pada saat mereka mendeteksi anak dengan kelakuan seperti ini, bahasa seperti ini, mereka bisa kelompokkan, oh ini anak otak kanan. Pola pendekatannya seperti ini. Oh ini anak otak kiri. Pola pendekatannya seperti ini. Nah, sekarang misalnya secara umum. Oke, kita kembali ke tadi. Lalu kita coba bagaimana cara mendeteksi otak kanan atau otak kiri. Saya ulangi lagi bahwa kita otak kiri ya. Sekali lagi, otak kiri adalah kebenaran sebatas dia. Orangnya hampir 90% hidupnya itu berkutat seputar teori. Kemudian dia tidak suka tantangan yang terlampau berat karena gampang stres dia. Nah, dia biasanya menyelesaikan pekerjaan itu tuntas, dia tidak suka menunda. Tapi ketika terjadi kesalahan sedikit aja, dia vonis bahwa dirinya salah, dirinya tidak ada persiapan, dirinya kok bodoh sekali ya, orang lain lebih hebat dari dia ya. Dia gampang down, gampang stres. Sehingga bahasa saya adalah rumah sakit manapun hampir 75% orang sakit itu pasti otak kiri, bukan otak kanan. Itu. Kemudian otak kirinya adalah selalu menerima sesuatu berdasarkan fakta dan data. Otak kiri ini ragu-ragu dalam memulai. Saking ragu-ragunya ketika misalnya dia pernah, misalnya contoh, dia pernah mengeluarkan sebuah ide. Ide ini kebetulan dengar sama orang lain, misalnya tentang sebuah bisnis. Nah, tiba-tiba teman-teman lain yang mendengarkan itu, mereka sudah eksekusi ini, sudah menjalankan bisnisnya. Dalam perjalanan dia bilang, itu kan ide saya, dan lain sebagainya. Karena memang dia ragu-ragu untuk memulai. Dia harus berhitung, ini bisnisnya apa, bagaimana hubungannya dengan saat-saat ini, bisa laris enggak, butuh modal enggak, kira-kira ada tantangan enggak, karyawannya seperti apa, saya bayar berapa bulan, kira-kira butuh berapa bulan atau berapa tahun supaya bisa BEP, break even point, dan saya bisa memperoleh keuntungan. Itu otak kiri. Berhitungnya itu terlalu ribet dan lama. Memang kita butuh perhitungan, tetapi kalau perhitungannya terlalu berlebihan seperti itu, lama-lama itu hanya sebatas teori doang. Nah, itu sekilas tentang otak kiri. Sehingga orientasi mereka adalah juara kelas dan lain sebagainya. Padahal hari ini juara sungguhnya menurut kami sebagai orang terjun di dunia pelatihan ini selama 13 tahun adalah perubahan-perubahan kecil. Contoh, kemarin habis makan, piring dia biarin aja. Sekarang habis makan, piring dia bawa ke tempat cucian atau langsung dia cuci. Itu juara. Kemarin begitu bangun tidur, tempat tidurnya berantakan. Sekarang bangun tidur, dia rapikan tempat tidur. Itu juara. Kemarin dikasih tugas, dia suka menunda, banyak alasan. Sekarang kasih tugas, dia kerjakan aja. Meskipun pada saat dia mengerjakan, belum tentu hasilnya terlalu bagus di awal. Itu pun juara. Kemarin dia berbicara orang tua dengan suara yang cukup keras, sehingga terkadang bisa menyinggung perasaan orang tua. Sekarang dengan suara yang lemah lembut. Itu juara. Kemarin dia malas berdoa, sekarang dia mau berdoa. Itu juara. Juara yang paling penting adalah, kesimpulan yang paling penting adalah biarkan anak ini berkreasi. Biarkan mereka bertemu dengan banyak orang. Biarkan mereka menyampaikan pendapatnya, meskipun terkadang pendapatnya itu keliru di awal. Sekali lagi, bukan salah ya. Tidak ada yang salah di dunia ini. Kekeliruan mungkin bisa terjadi.
Itu biarkan mereka mengemukakan seperti tanggung jawab orang tua adalah meluruskan atau membenarkan. Iya. Jangan-jangan misalnya tiba-tiba ada sesuatu larang seperti ini. Larangan boleh sih, Iya. tetapi larangan itu harus disertai dengan alasan. Dan rata-rata tipikal orang tua otak kiri, mereka jarang bisa memberikan alasan yang logis. Gitu. Nah, bagaimana kalau anak otak kanan? Anak otak kanan itu jujur, dia itu malas belajar. Oke, justru yang malas belajar itu bukan Iya. karena dia pintar, tapi Yang karena kedua, memang- kalau di sekolah, Bung Patrick, ribut, tukang ribut, Oke. cari sensasi, Iya. terlalu berani. Ada pertanyaan bisa atau tidak, langsung angkat tangan. Meskipun jawabannya kadang dicemooh, ditertawa sama orang, dia tidak peduli kok. Yang penting gua loh, yang penting gua bisa tampil loh. Itu pemikiran otak kanan. Nilai nggak penting bagi dia. Tetapi kalau misalnya guru dan orang tua tidak bijak, mengukur segala sesuatu dari nilai di atas kertas secara akademis, selalu bahasa mereka sederhana seperti yang saya dengar beberapa puluh tahun yang lalu. Anak seperti ini masa depannya pasti suram dan lain sebagainya. Iya. Padahal hari ini anak-anak yang berani, anak-anak yang banyak temannya, dalam kehidupan nyata mereka jauh lebih berhasil. Anak-anak yang berani, mereka bisa menantang diri mereka. Bagi mereka mungkin gaji 10 juta minimal lah bagi mereka. Iya. Tapi kalau anak otak kiri, mohon maaf, 2 juta juga dulu. Ini udah besar ini. Belajar untuk bersyukur. Otak kanan selalu berbicara tentang kemampuan. Otak kanan selalu berbicara tentang talenta. Mereka punya kemampuan dan mereka harus kembangkan. Kalau saya pantas mendapat 100 juta, kenapa harus 10 juta? Itu otak Iya. kanan. Kalau otak kiri, syukuri apa yang ada, katanya. Iya. Tapi sekali lagi bahwa baik otak kanan atau otak kiri, dua-duanya punya potensi. Tapi menurut saya yang paling penting adalah pertama, berikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi. Orang tua kalau mau tahu kehebatan anak atau misalnya mau mengarahkan anak ini supaya bisa menemukan impian, berikan beberapa pilihan. Lalu ketika dia suka dengan pilihan mana, arahkan ke pilihan itu. Lalu membangun komitmen sama-sama, suruh dia bertanggung jawab dengan pilihan itu. Mungkin misalnya dia mau jadi dokter ini, sementara dia ini malas sekali belajar misalnya. Ceritakan tentang dokter-dokter yang sukses hari ini, mereka harus memulai dari mana? Ya. Bagaimana cara disiplinnya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana pola makannya dan lain sebagainya. Itu harus cerita Ya. ke anak-anak. Jadi lebih kurang seperti itu. Ya. Silakan. Oke, mungkin kalau tadi Kak Berto sudah menjelaskan pola asuh terhadap anak. Nah, sebenarnya kalau misalnya ke orang tuanya nih, orang tua itu harus punya kemampuan seperti apa sih supaya bisa mendidik anaknya atau bisa mengasuh anaknya sesuai dengan yang tadi kita bahas ini, neuroparenting ini. Iya, begini. Tadi saya juga belum menjawab pertanyaan Bung Betik. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Apakah anak ini otak kiri atau otak kanan? Di versi saya kita lebih punya banyak cara sih sebetulnya. Tapi caranya menurut saya itu hampir di atas 5 cara. Cara yang pertama adalah coba misalnya secara refleks bilang ke anak, "Nak, coba tutup tangan seperti ini, katupkan tangan seperti orang berdoa." Pada saat dia masukkan jari-jarinya di sela jari-jari yang lain, lalu melihat ibu jari atau jari jempol yang paling atas itu jempol kanan atau otak kiri? Jempol kiri. Kalau jempol kanan di atas dipastikan dia otak kiri, itu 100%. Oke. Kalau jempol kiri di atas dipastikan otak kanan. Ya. Itu kebenarannya tidak bisa terbantahkan. Itu Oke. cara pertama. Iya. Nah, cara kedua adalah ketika lihat posisi ketika dia duduk. Dia duduk ketika dia melipat kaki. Ya. Orang otak kiri lebih nyaman kalau melipat kaki kanan di atas. Iya. Otak kanan lebih nyaman kalau kaki kiri di atas. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah lihat ketika dia berbicara. Gerakan tangan mana yang lebih dominan? Kalau misalnya gerakan tangan kanan terus, itu pas otak kiri. Tapi kalau gerakan tangannya kiri terus atau misalnya dia melus pakai kidal, itu pas otak kanan. Sudah tidak bisa terbantahkan. Ya. Itu. Kemudian misalnya ketika dia pakai jam tangan. Tapi kalau misalnya pakai jam tangan atau aksesoris manapun, ini kebenarannya sekitar 60 atau 70% lah. Sekali lagi bahwa otak kiri nyaman pakai jam tangan di kanan, otak kanan nyaman pakai jam tangan di kiri. Itu sudah otomatis. Yang pertama orang tua harus mendeteksi seperti itu. Iya. Nah, ketika kalau mendeteksi seperti sudah tahu, itu gampang sekali. Gampang Iya, sekali iya. untuk mengarahkan anak-anak itu. Gitu. Saya pikir seperti itu. Tadi ini Mbak Novi punya pertanyaan tadi. Kemampuan apa yang harus dimiliki orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan pola asuh Nah, otak ini? kemampuan orang tua sebetulnya untuk mengasuh anak tidak kita semua orang cerdas sih. Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sebetulnya kemampuan otak yang kita pergunakan hari ini baru sekitar 5%. Ayo orang tua juga seperti gelas, kalau ada air diminum, habiskan airnya, kemudian biar gelasnya itu kosong supaya diisi terus. Artinya apa? Orang tua juga harus rindu dan seolah-olah haus dan lapar untuk belajar. Cari-cari materi di Google dan lain sebagainya. Bagaimana pola asuhnya? Tapi menurut saya pola asuh yang paling sederhana adalah
dimulai dari awal bangun pagi sampai tidur kembali. Yang pertama adalah ketika anak bangun atau saat dia masih tidur, berikan sentuhan dengan lemah lembut. Itu yang pertama. Berikan pelukan yang hangat. Ketika dia bangun, berikan pujian. Anakku, mama percaya, bapak ayah percaya, hari ini kamu pasti luar biasa loh nak. Itu loh, teman-teman kamu pasti udah kangen tunggu kamu di sekolah. Awas kalau kamu terlambat ya, kasihan kan mereka tunggu. Guru-guru kamu pasti kasihan juga tunggu kamu kan. Berikan pujian ke dia. Ketika kita berikan pujian, wow, dia sudah berada di kondisi puncak. Nah, bahkan dia mandi juga biasanya lelet atau lambat, sekarang lebih cepat loh. Gara-gara kata teman-teman kamu sedang menantikan kehadiran kamu. Itu. Nah, ketika seperti itu, kemudian jangan pernah menyalahkan dia, memarahi dia, kasih tugas yang berlebihan di awal sebelum berangkat untuk beraktivitas, termasuk ke sekolah. Kalau kita membebani seperti itu, percaya dengan omongan saya bahwa dia gagal untuk menjadi sosok pribadinya hari ini. Karena beban di pikirannya terlalu berlebihan. Karena dia tidak bisa menikmati seperti rasa kedua tadi, apa? Relax. Dia tidak relax. Ketika tidak relax, percaya. Itu seperti sebuah pintu, sebuah rumah, pintunya itu tertutup rapat. Susah informasi itu bisa masuk. Makanya kondisi relax sangat penting sekali. Nah, pada saat dia mau berangkat ke sekolah, berikan pujian sekali lagi bahwa katakan bahwa hari ini kamu luar biasa. Nah, nikmati apapun yang terjadi di sekolah, dengan guru kamu, dengan teman-teman kamu. Nanti pulang ya, lapor dan ceritakan sama papa mama. Papa mama percaya deh, kamu hari ini terbaik. Nah, seperti itu terus. Dan ketika anaknya pergi ke sekolah, jangan pernah misalnya, aduh, anakku hari ini bagaimana ya nilainya. Misalnya kalau anaknya sebentar lagi ujian ini, bagaimana nilainya? Tadi malam persiapannya kurang bagus. Aduh, saya khawatir jangan-jangan anakku nilainya jelek. Nah, gara-gara kata-kata jangan-jangan nilainya jelek, benaran jelek. Karena keraguan-raguan itu adalah doa. Sehingga apapun yang terjadi, hari ini bilang aja, saya percaya hari ini anak saya yang terbaik kok. Meskipun nilainya seperti itu aja, toh nilai tidak menentukan orang ini setelah besar jadi hebat atau tidak. Itu. Yang paling penting adalah nilai-nilai dalam pergaulan, etika, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ketika anak ini pulang ke rumah, sekali lagi peluk mereka. Berikan pujian. Ayo nak, ganti dulu. Setelah itu nak, kamu makan dulu. Habis makan, kamu terserah buat apa saja sekitar 15-20 menit. Kemudian kamu harus tidur siang ya, supaya kamu sehat. Karena kamu itu anak yang paling hebat suatu ketika. Kalau kita buat seperti itu, dia lakukan apapun dengan bangga hari itu. Setelah dia tidur, ketika dia bangun sore, nak, salah satu strateginya supaya anak itu sehat, orang itu hebat dan luar biasa adalah olahraga. Ayo, terserah mau buat apa deh. Yang penting ada aktivitas sampai kamu keringatan ya. Di olahraga. Pulang olahraga, biar cuci kaki, cuci tangan, kasih tugas-tugas ringan misalnya, entah cuci piring misalnya, entah sapu dan lain sebagainya, tidak masalah. Sampai misalnya dia mandi mandi malam, kemudian makan malam, habis makan malam, tantang dia, nak, besok kan ada pelajaran di sekolah nak. Yuk nikmati pelajaran itu dengan kamu persiapan sekarang. Siapa tahu ketika guru tanya, kamu bisa membantu guru untuk memberikan semangat kepada teman-teman kamu supaya mereka juga bisa belajar dari kamu. Setelah seperti itu, ketika tidur, berikan lagi senyuman, berikan lagi pujian, selesai urusannya. Itu saya percaya anak juga cerdas sekali. Kemudian pola lain adalah jangan pernah membeda-bedakan anak. Laki perempuan sama aja. Tapi ada tradisi di beberapa tempat, mohon maaf, lebih bangga kalau punya anak laki. Kemudian ketika kalau anaknya perempuan, mereka cari lagi. Bahkan mungkin istrinya bisa 2. Pertanyaan saya, pernahkah anak ini minta untuk dilahirkan? Toh tidak. Bahkan ada orang yang misalnya ketika menikah, mereka berdoa setiap saat, buat banyak strategi, gimana caranya bisa punya anak, datang ke dokter lah, datang ke berbagai tempat lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika punya anak perempuan misalnya pertama, kadang mereka kecewa. Padahal anaknya tidak minta dilahirkan. Bahasa saya adalah seburuk apapun tidak ada mantan anak. Itu. Pertama, jangan beda-bedakan anak. Laki perempuan sama aja. Yang kedua, kasih sayang dan disiplin itu harus sejalan. Kasih sayang dan disiplin harus sejalan. Kalau ibunya berlebihan yang kasih sayang, ayahnya juga berlebihan yang kasih sayang, anak-anak akan muncul kemanjaan, sehingga mereka tidak bisa mandiri. Salah satu meskipun jarang marah, tapi seolah-olah sedang berakting. Bukan berarti marah, tapi tegas. Mama marah, bapak tegas. Ketika bapak lemah lembut, mamanya harus tegas. Supaya disiplin juga harus berjalan beriringan. Terlalu berlebihan disiplin, anak justru merasa seperti dalam penjara. Akhirnya apa? Ketika dia ingin ekspor apapun, dia bukan tidak mampu, tapi dia menyembunyikan dari orang tua di rumah. Tapi ketika dia keluar dari lingkungan rumah,
dia akan habis-habisan ekspor, meskipun entah itu positif atau negatif, dia udah nggak peduli. Yang paling penting gua bisa dihargai. Yang paling penting apa yang saya sampaikan didengar sama orang lain. Itu makanya sekali lagi jangan bedakan anak laki perempuan sama saja. Kasih sayang dan disiplin harus berjalan beriringan. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak tadi Kak Berto bilang kan yang anak yang apa namanya maksudnya dari ibunya terlalu dimanjakan atau dari ayahnya terlalu disiplin sehingga dia kalau keluar dia lebih explore segalanya. Kalau misalnya sudah berjalan seperti itu, cara untuk memperbaikinya tuh seperti apa? Cara untuk memperbaikinya sederhana. Karena yang paling abadi di dunia ini sebetulnya cuma dua. Pertama kematian, yang kedua perubahan. Untuk berubah, ada orang mengatakan seperti ini, aduh itu sudah biasa, itu sudah bawaan dari dulu, tidak mungkin bisa berubah. Siapa bilang tidak bisa berubah? Selalu terjadi perubahan. Nah, caranya sederhana sih. Caranya sederhana. Orang tua, ayah atau ibu coba evaluasi kembali. Bagaimana pola pendekatan terbaik. Yang kedua, bagaimana caranya supaya, pokoknya orang tua pikirkan deh, saya tidak tahu berapa lama saya punya kesempatan ya supaya bisa bermain-main dengan anak saya. Berapa lama mereka bisa bersama saya secara terus-menerus ya. Siapa tahu suatu ketika mereka pergi merantau dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa pulang. Bagaimana kalau tidak pulang? Apakah ada kerinduan? Sama sekali tidak ada kerinduan. Kalau sepanjang mereka hidup bersama kita, kita tidak pernah bisa jadi sahabat bagi mereka, tidak pernah bisa menjadi teman bagi mereka. Itu. Kalau misalnya kita jadi sahabat bagi mereka, mereka pergi merantau kemanapun, setidaknya komunikasi setiap saat kok. Bahkan suara orang tua bagi mereka adalah suara Tuhan yang mereka rindukan setiap saat. Makanya sekali lagi adalah jadikan rumah sebagai istana, di mana selalu ada kasih sayang, di mana terkadang memang marah tapi pura-pura marah, tujuannya untuk mendidik. Di mana anak-anak ini diajarin bagaimana cara beretika. Ketika orang datang, dia pokoknya dilakukan apapun silakan. Kalau ada tamu, yang paling penting adalah dia masih menyapa dengan sopan, dia tidak memaki orang dan lain sebagainya. Ketika misalnya anaknya terlanjur lompat ke sana lompat kemari bilang, "Pak, Bu, anak saya karakternya otak kanan. Karakter otak kanan suka seperti itu, tapi sebetulnya anak ini adalah anak yang luar biasa. Karena saya tahu potensinya seperti apa, kelebihannya seperti apa." Cerita kenapa adanya sih. Yang paling penting harus banggalah. Ya, banggalah menjadi orang tua. Gitu. Yang menarik tadi dari yang disampaikan Kak Berto adalah tentang keseimbangan ya. Betul. Gitu. Dan saya melihat bahwa ternyata anak-anak itu selain perkembangan kognitifnya, perkembangan emosi itu juga lebih penting. Lebih penting, betul. Ya kan gitu, karena dia yang bisa mengontrol itu adalah emosinya gitu. Kalau ilmu ya bentuknya seperti itu. Betul. Ya kan kita menyerap gitu. Berarti memang di sini para orang tua harus sudah mulai merubah satu paradigma bahwa kita itu hati-hati dengan emosinya anak-anak. Ya kan gitu. Betul. Bahwa itu yang membentuk karakternya dia. Betul. Gitu kan gitu. Bukan begitu Kak Berto? Bung Petri, saya setuju sekali. Bahkan dalam boleh dibilang bahwa dalam riset yang saya coba lakukan, bahwa saya coba membagi dalam 5 hal yang tadi seperti saya sebutkan, bahwa kehebatan seorang anak yang pertama adalah dari intelijensi, IQ, yang kedua dari EQ atau emotional quotient, yang ketiga dari SQ, social quotient, yang keempat dari CQ, kreativitas quotient, kemudian yang kelima dari spiritual quotient. Nah, dari 5 hal tadi, saya coba untuk membagi persentasenya. Bung Petri bilang 20, saya malah 30, saya malah turunkan ke 20. Ke 20%. Bagi saya malah turunkan ke 20. Tingkat pengaruh akademis 20%. Emosional saya tempatkan 30%. Kemudian sosial rata-rata 20%, kreativitas rata-rata 20%. Jadi sekali lagi bahwa emosional bukan berarti, emosionalnya sebetulnya sih pola sederhana sih. Artinya apa? Kita mengajarkan anak kita supaya bisa memiliki kedewasaan sikap. Yang kedua, mereka seperti bunglon, mampu menyesuaikan diri dimanapun mereka berada. Ketika ketemu dengan orang dewasa, mereka juga punya etika dan punya moral, seolah mereka berdiskusi seperti orang dewasa. Pada saat mereka misalnya ke anak-anak, mereka sayang betul anak-anak itu. Kemudian ketika mereka dimanapun, mereka bisa menyesuaikan diri lah. Oh, ini ketemu orang tua. Kalau orang tua caranya supaya mereka suka dengan saya harus seperti apa sih? Mereka belajar betul tentang hal-hal seperti itu. Sehingga orang tua jangan terjebak lah dengan anaknya juara kelas, kemudian sekolah di sekolah favorit. Contoh misalnya saya hari ini anak saya ada di SMA 1.
Ya, peringkatnya mungkin nggak terlalu besar karena itu bukan indikator bagi saya meskipun dia ada di peringkat 3 besar. Kemudian yang sementara menemani saya di SMP 1 dia juga ada di 3 besar dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi itu bukan ukuran. Ukuran yang paling penting pertama berani, yang kedua dia jujur, yang ketiga dia mau bergaul dengan siapapun sehingga networknya kuat. Ketika kalau networknya kuat, percaya aja dia bisa jadi apapun. Sehingga orang tua sekali lagi bahwa orang tua harus pandai-pandai menempatkan diri. Ketika anak ini datang lagi dalam kondisi marah, biarkan dia tenang sejenak. Yang kedua, bila perlu seolah-olah orang tua yang minta maaf. Nah, mama minta maaf ya, ayah minta maaf ya. Kalau mungkin tadi pagi sikap ayah atau bunda sempat membuat anak kurang nyaman. Sehingga sekarang bisa seperti, coba cerita ke ayah dan bunda. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Nah, nggak apa-apa kok kalau papa mama salah, bilang aja. Ya, jadi sekali lagi, misalnya ketika ngomong seperti juga, intonasi suara kita loh mempengaruhi juga. Kadang kalau misalnya kita ngomong seperti itu tapi dengan intonasi yang cukup keras bagi otak kanan biasa. Tapi keras bagi otak kiri itu adalah kemarahan terbesar dan itu mereka tidak suka. Dan mental blocknya sudah mulai muncul. Karena rata-rata anak-anak yang mental blocknya paling kuat ini kan anak-anak yang setelah melewati golden brain. Golden brain ini kategori kita adalah anak-anak umur 5 tahun sampai 12 tahun. Makanya hati-hati sekali ketika anak sudah masuk SMP, kalau tidak didampingi dengan bagus, itu akan bermasalah. Sehingga orang tua mau tidak mau belajar untuk berubah. Ya, kemudian orang tua ini harus menjadi contoh. Jangan sampai misalnya gini, seorang ayah punya anak baru SMP atau SMA, dia larang supaya tidak boleh merokok. Sementara ayah ini merokok setiap saat di depan anaknya. Seorang ibu melarang supaya tidak boleh make up, sementara si ibu menor sekali. Iya. Kemudian ibu melarang anaknya supaya jangan habiskan kuota internet misalnya. Sementara si ibu Korea terus setiap saat. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang dilihat oleh anak itu akan mereka tiru. Apalagi kan berjam-jam mereka ada di rumah. Sehingga saya selalu bilang, ayo jadikan rumah sebagai istana. Sehingga ketika mereka keluar, kerinduan supaya pulang itu cepat sekali. Sekarang mau tidak ayah dan bunda merubah dirinya menjadi orang tua terbaik, sehingga anak ini kalau keluar jangan 2-3 jam deh, 1 jam atau berapa menit aja udah kangen ingin pulang karena kenyamanan dia ada di rumah. Tapi rata-rata hari ini orang tua justru tidak memperhatikan hal itu. Orang tua agak sedikit mulai galau kalau jam 11 malam anaknya tidak pulang. Tapi kalau jam 10 ke bawah itu kalau pulang bagi orang tua biasa aja. Padahal kalau bisa dikomunikasikan ketika pulang, nak gimana hari ini, seru nggak? Kamu dengan siapa aja sih? Seolah-olah sederhana, tapi siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa mengorek lebih dalam bahwa ternyata anakku hari ini bertemu dengan banyak orang, tapi apa yang diperbincangkan itu tidak berbobot atau mungkin ada efek negatifnya. Gitu. Jadi bangun pola komunikasi yang bagus. Ya, saya tertarik nih dengan satu pola komunikasi ya, di mana orang tua akhirnya berarti harus mulai punya satu kesadaran bahwa anak itu bisa dididik ke arah positif kalau komunikasinya efektif. Efektif, betul sekali. Kalau komunikasinya tidak efektif, ya akan sulit untuk diterima, sehingga message kita juga tidak sampai. Tidak sampai, betul. Ya, gitu. Pesannya tidak sampai. Berarti yang memang harus kita ubah itu adalah pertama dari pola komunikasinya. Pertama dari pola komunikasi. Yang kedua cara memberikan pujian. Cara memberikan pujian. Yang ketiga cara memberikan hadiah. Hadiah diberikan dengan begitu aja atau hadiah diberikan pada momen-momen tertentu setelah tugas-tugas kecil yang kita berikan dikerjakan dengan, kalau misalnya dia kerjakan, dia selesaikan, tapi kerjakan dengan bersungut-sungut, kerjakan dengan marah-marah. Berarti dia tidak bertanggung jawab dong. Dia hanya itu gara-gara kita menjanjikan sebuah reward buat dia. Tapi dia kerjakan dengan tulus, kerjakan dengan happy, bahkan sambil nyanyi-nyanyi. Wow, itu berikan apresiasi lagi. Semakin seperti itu, percaya aja, ditantang dengan tantangan sebesar apapun, pekerjaan sebesar apapun akan dilahap oleh anak ini. Berarti kita memang harus bisa memberikan motivasi dalam konteks kebahagiaan. Semuanya sumbernya dari kebahagiaan. Lagi-lagi bahagia. Senyum, mimiknya harus ini betul-betul keibuan, kebapaan, kasih sayang, berikan pujian, berikan pelukan. Beberapa anak-anak, terutama misalnya perempuan, misalnya katakan dipeluk sama sudah mulai malu-malu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya peluk anak saya SMP atau SMA, mereka tidak pernah malu. Bahkan justru mereka senang sekali ketika dipeluk. Karena apa? Kita menempatkan diri sebagai orang tua, betul. Itu makanya mereka rindu sekali dengan kita. Bahkan kita ini menjadi role model terbaik bagi mereka, bahkan yang mereka idolakan dalam hidup bukan orang lain melainkan orang tua.
Dan sikap seperti itu adalah pembelajaran emosi yang sangat bagus ya, Betul sekali. Kak Berto ya. Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Makanya saya berharap sekali ayah bunda tidak ada kata-kata terlambat. Anak ayah bunda itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Ya. Kemudian temukan keinginan mereka seperti apa, lalu diskusi dengan mereka kenapa mereka pingin A, pingin B, pingin C. Lalu suruh mereka berkomitmen tentang apa yang mereka pilih. Kemudian mulai kasih strategi bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai impiannya itu. Nah, ketika dalam perjalanan mereka misalnya lalai dengan kewajiban mereka untuk mencapai impian itu, diskusikan kembali. Nah, kemarin bunda atau ayah lihat bahwa hal ini kurang kamu lakukan loh. Nah, kalau kamu kamu tidak lakukan ini tidak apa-apa sih, tapi nanti efeknya seperti ini loh. Mau nggak supaya impian kamu tetap tercapai tapi dengan kamu merubah pola keliru yang kamu lakukan kemarin misalnya. Oh, dengan senang hati mereka akan lakukan. Iya. Tapi sekali lagi jangan berikan nasihat ketika mereka lagi marah, jengkel, stres, teriak misalnya, atau punya problem di sekolah ketika mereka pulang ke rumah. Jangan pernah memberikan nasihat apapun, percuma. Biarlah dia tenang dulu, peluk dia, cium dia, anggap seolah-olah tidak ada masalah. Saat mereka lagi bahagia, baru kita pergunakan untuk komunikasi. Ayah sedih loh, bunda sedih loh, kemarin lihat anak bunda, lihat anak ayah, sepertinya ada masalah deh. Ayo curhat aja ke papa, siapa tahu papa bisa kasih jalan keluar. Iya. Nah itu bahasa-bahasa yang sebetulnya buat mereka senang. Ya, sebenarnya simpel tapi Simpel sekali. ya kalau misalnya bagaimana dengan orang tua yang memiliki kesibukan dan jarang bertemu, mungkin pagi sudah keluar, malam baru pulang, dan sampai di rumah pun cuma makan, mandi, langsung tidur, dan Yang kan jelas- jadinya ada butuh Betul. waktu untuk dekat ke anaknya. Gimana? Yang jelas begini, ikatan batin antara ibu dan anak cukup kuat, 9 bulan 10 hari. Tetapi misalnya dalam pelatihan sering saya sampaikan pada orang tua adalah terutama sang ayah, sesibuk apapun kehadiran ayah itu sangat penting. Gitu. Misalnya ayahnya sibuk, jarang bertemu, berikan penjelasan ke anak. Nah, ayah sebetulnya menyesal karena kita jarang punya kualitas waktu terbaik supaya kita bisa ngobrol, kita bisa jalan-jalan kemana, kita bisa belikan sesuatu yang meskipun sederhana tapi kamu suka, ayah juga suka, bunda juga suka. Nah, tetapi ayah harus mengerjakan ini. Nah, karena dengan ayah mengerjakan ini, kita ada rezeki, ayah akan simpan supaya bisa mendorong kamu menemukan masa depan kamu. Nah, karena kesana memang kita butuh biaya, tapi tidak usah khawatir, ayah pasti mampu kok. Kamu pikirkan aja tentang masa depan kamu, kemudian kamu semangat, ayah dan ibu selalu mensupport, selalu ada di belakang. Ya. Jelaskan kenapa kualitas time itu tidak ada, karena memang sibuk untuk mencari uang, tapi uangnya itu dipergunakan buat apa? Untuk mensupport dia. Ya. Ketika dia sudah paham, dia tahu persis. Tapi sekali lagi ketika pulang ke rumah, ya udahlah, peluk anak, cium anak, meskipun mereka tertidur lelap. Ya. Jadi kita kalau sebagai seorang ayah yang penuh keterbatasan, bisa jadi sebenarnya waktu yang sempit itu, tapi kita tingkatkan kualitasnya. Betul, ya. kualitas. Jadi quality time-nya bagus walaupun sempit. Kemudian itu tadi gitu, berikan afeksi atau berikan kasih sayang di masa-masa yang sempit gitu. Tapi mereka tahu bahwa sebenarnya kita memang secara emosi itu kita menghargai mereka. Ya kan gitu, kita memotivasi. Gitu. Karena kehusanan anak itu ingin dihargai. Iya. Sekecil apapun yang mereka lakukan, otak kanan selalu menghargai upaya orang lain, otak kiri jarang menghargai. Karena mereka, gua pernah lakukan lebih kok, lu cuma seperti itu aja, ngapain gua puji. Ini bahaya. Ya, bahaya. Ya. Kita pernah ada saya juga siapa pun pernah salah. Ada orang tua misalnya seperti ini, tiba-tiba anaknya jarang belajar sih, tapi tiba-tiba anaknya dapat juara ini. Lalu dia bilang ke bapak, dia telepon, dia bangga sekali, bapak saya juara. Ketika datang ke ibunya dia katakan, mah saya juara mah. Mamanya udah nanti baru kita bicarakan deh, dia abaikan. Anak ini nangis. Lalu dia tanya ke papanya, papa, bunda tidak bangga ya dengan prestasiku? Kalau ketika pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau udah muncul, agak sedikit, bukan susah sih, butuh waktu untuk memulihkan batin saya. Terjadi konflik ya. Betul. Sehingga sekecil apapun perubahan, sepanjang itu positif, bilang anakku kamu anak terbaik, kamu paling hebat, kamu paling cantik, kamu luar biasa nak. Ayo lakukan terus, tingkatkan terus nak. Juara nak, yang kamu ingat adalah menjadi juara gampang. Tapi yang penuh tantangan adalah kamu harus berjuang bagaimana cara supaya bisa tetap juara.
Itu karena orang yang tidak juara, mereka sedang berusaha untuk merebut posisi kamu. Itu sampaikan hal-hal sederhana sih. Yang paling penting komunikasi berbasis otak. Tahu otak kiri lemah lembut, tahu otak kanan kasih tantangan, kasih challenge. Otak kanan suka menikmati challenge. Kalau otak kiri kasih kelemah lembutan, berikan pujian, kemudian yang penting pacu mentalitasnya dalam bergaul. Otak kiri suka memilih-milih sih. Otak kiri ini tidak suka buka hatinya. Ada masalah suka disembunyikan, akhirnya stres sendiri. Otak ini bergaul, pilih-pilih teman dan lain sebagainya. Otak kanan udah dia bebas dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Dan kita para orang tua sepertinya harus keluar dari stereotip, ya. Betul. Yang sering kita lihat, proses kita tumbuh dulu seperti itu, bukan berarti cuma hanya itu gitu, sebuah konsep yang bisa dikembangkan kepada anak-anak. Tetapi orang-orang sukses, kalau misalnya kita ngomong konsep out of the box, itu memang konsepnya tujuannya adalah itu, bukan memang mau menjadi aneh, tetapi kita harus keluar dari paradigma yang selama ini kita diajarkan, padahal itu merupakan stereotip dari sistem yang lama, yang dari dulu begitu-begitu aja gitu. Sementara di kondisi sekarang anak-anak itu alternatif dan pilihan mereka untuk hidup jauh lebih terbuka peluangnya daripada zaman kita dulu ya. Iya betul. Begitu ya Kak Berto ya. Makanya seperti tadi saya sempat bicara tentang bukunya Robert T. Kiyosaki dengan Rich Dad Poor Dad. Dia ada berapa buku? Rich Dad Poor Dad, The Cash Flow Quadrant, Business School. Tapi yang kita bongkar dari Rich Dad Poor Dad itu mengajarkan seperti itu, bahwa ajaran ayah miskin itu harus juara kelas dan lain sebagainya. Sadar tidak sadar, ayah kita sedang memprogramkan kita supaya kalau menjadi orang hebat, suatu ketika dipuji dan lain sebagainya, karena memang haus dengan pujian dan lain sebagainya, seolah-olah kita harus jadi PNS atau jadi orang terhormat seperti itu. Itu adalah rancangan otak kiri, sehingga mau tidak mau seolah-olah dia merancang supaya seumur hidup kita bekerja mencari uang dan akhirnya menjadi hamba uang. Tetapi kalau misalnya ajaran ayah kaya, nak, kamu tidak perlu belajar tinggi-tinggi, bukan berarti sekolah tinggi-tinggi tidak boleh. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk belajar tinggi-tinggi. Yang paling penting kamu belajar tentang bisnis, belajar tentang bergaul, belajar tentang kreativitas, supaya suatu ketika kalau kamu sudah punya uang, gampang ya kamu beli otak-otak orang itu. Ya, sekarang banyak sekali anak-anak yang hanya tamat SD, tapi para profesor bekerja untuk mereka. Lagi-lagi mentalitas. Artinya bukan berarti kecerdasan akademis tidak penting. Penting sih. Tapi emosional jauh lebih penting. Sosial jauh lebih penting. Kreativitas jauh lebih penting. Spiritualitas jauh lebih penting. Dan kita harus sebagai orang tua juga menyadari ya bahwa pendidikan kita untuk anak-anak itu mungkin di sekolah itu hanya 20%, tapi 80% itu di rumah bersama orang tuanya. Bukan pendidikan anak bukan hanya dengan guru di sekolah saja gitu. Betul Bung Petri, karena waktu mereka habiskan kan lebih banyak di rumah. Makanya saya bilang, jika di rumah tidak bisa berubah jadi istana, anak-anak ini akan mencari istana-istana lain di rumah. Betul. Tapi istana itu apakah istana yang penuh dengan kebahagiaan atau justru istana-istana, mohon maaf, istana-istana iblis misalnya. Betul. Itu makanya orang tua berlomba-lomba lah jadi ayah bunda terbaik. Menjadi ayah bunda terbaik bukan berarti kita harus punya segalanya, bukan. Tapi kita punya hati, kita punya ketulusan. Itulah yang menurut anak-anak itu adalah istana terbaik. Sehingga ketika mereka kemanapun, kerinduan untuk pulang itu tinggi sekali. Gitu. Jangan sampai mereka tidak mau pulang. Karena ketika mereka pulang pasti diprotes, pasti ditanya macam-macam dan lain sebagainya. Ditanya tentang hal-hal positif yang mereka kerjakan, mereka dengan senang hati akan bercerita. Tapi ditanya tentang hal-hal negatif, maka terjadi konflik baru. Gitu. Ya, padahal fungsi kontrolnya ada di situ ya. Harus ada. Makanya menempatkan diri paling penting saat lagi bahagia, kesempatan terbaik untuk berdiskusi. Prinsipnya itu. Ketika dalam kondisi bahagia, kesempatan terbaik untuk tukar pendapat. Tidak ada rumus yang lebih hebat dari itu. Nah, Kak Berto, kalau misalnya orang tua ingin lebih mengasah untuk belajar lebih jauh tentang membahas tentang pola asuh anak berbasis otak ini, ada nggak sih seperti kelas-kelas atau seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan terkait itu? Selalu ada. Kalau di tempat kami, di tempat saya misalnya, ada dua yang saya hadirkan. Yang pertama adalah seminar The Power of Parenting, Super Parenting. Itu seminar untuk orang tua. Apa yang diedukasi di seminar parenting itu? Yang pertama adalah
dalam waktu sekitar 10 menit pertama, orang tua tahu persis pertama orang tua itu punya kemampuan di mana sih. Nah, Oke. dia itu otak kanan atau otak kiri. Ya. Yang kedua dia tahu strategi sekitar 6 atau 7 strategi yang saya ceritakan tadi di Ya. awal itu, supaya dia bisa mendeteksi siapapun, terutama anak dan pasangannya. Ya. Itu supaya dia tahu persis bagaimana pola asuhnya. Yang kedua, mereka akan belajar bagaimana pola asuh anak yang baik, Ya. sehingga anak-anak itu bisa menjadikan orang tua sebagai sahabat. Yang ketiga, mereka belajar tentang satu hal yang menurut saya paling penting, tentang the power of mind. Bagaimana kekuatan pikiran mereka bekerja. Kekuatan pikiran sederhana sih. Kekuatan pikiran rata-rata ada di kekuatan kata-kata. Makanya jangan pernah salah ucap ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Ya. Bahkan ketika mau pergi bekerja sekalipun jangan pernah salah ucap. Aduh, jangan-jangan hari ini saya ditegur oleh bos saya. Jangan-jangan hari ini apa yang saya jual ini tidak laris. Jangan-jangan sebentar lagi hujan. Saking hujan pasti sepi deh. Jangan-jangan hari ini saya sakit karena kondisi saya kemarin tidak enak. Ya. Kata-kata negatif seperti itu seolah-olah kita berdoa dan Tuhan selalu mengabulkan. Ya. Hebatnya Tuhan itu, apapun yang kita minta selalu Tuhan kabulkan tuh. Akhirnya kata-kata jangan-jangan tadi, dan itu yang terjadi cara tuh secara gampang itu. Kita minta jadi Tuhan kasih saja. Yang paling penting selalu katakan bahwa hari ini saya adalah orang tua terbaik. Hari ini saya percaya anak saya juga adalah anak terbaik. Hari ini mereka akan dapatkan komunitas baru. Hari ini ada ilmu-ilmu baru yang mereka pelajari. Hari ini ada kebahagiaan baru yang akan bertambah lagi. Hari ini mereka pasti akan menceritakan apapun yang terjadi. Hari ini saya percaya kalau saya ceritakan lagi, saya berikan beberapa tantangan ke anak saya, mereka menikmati dan mereka semakin tertantang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih hebat, lebih kuat. Ya. Jadi prinsipnya hal sederhana seperti itulah. Kemudian itu lewat seminar parenting kita kupas habis tentang itu. Kemudian ada juga pelatihan namanya Excellent Kids Program, pelatihan kecerdasan anak. Apa yang mereka pelajari di sana? Yang pertama, mereka pelajari tentang karakter itu. Yang kedua, mereka pelajari tentang speed reading, bagaimana strategi membaca cepat. Bagaimana mereka belajar tentang senam mata. Nah, masyarakat awam belum tahu senam mata itu apa. Senam mata ada dua kelebihan. Yang pertama dari sisi kesehatan mata. Mata kita kalau melakukan pola gerakan terus seperti orang bala, orang jago menari, maka percaya harusnya tidak pakai kacamata. Bahkan di tempat pelatihan saya, anak-anak yang mohon maaf usia di bawah 18 tahun, meskipun pakai kacamata setebal apapun, minus seberapapun, kalau dia rutin melakukan senam mata, saya garanti kok paling lambat 6 bulan, paling lama 6 bulan, kacamata lepas total. Yang kedua, efek dari senam mata, dia punya kemampuan untuk menguasai pelajaran sangat cepat. Rata-rata satu halaman buku itu ya udahlah, kalau malas-malasnya mereka 2-3 menit. Harusnya 1 menit mereka sudah kuasai. Karena manusia, otak manusia itu mampu melakukan fotografi seperti kamera. Apa yang dilihat di foto langsung tersimpan dalam otak. Nah, itu yang dipelajari. Kemudian mereka juga mendengarkan musik-musik tertentu, dan musik yang kita putarkan itu adalah musik pengembangan dari musik klasik Mozart. Itu yang tingkatan paling kuat sekali. Sehingga efeknya adalah musik itu bunyinya keras sekali. Tapi sudah ada pengantar bahwa adik-adik sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan 2 buah musik. Musik yang pertama sangat lembut sekali, seolah-olah seperti ketika adik-adik misalnya berdiri di bawah di bawah pohon, di pinggir pantai atau di pinggir danau. Nah, musik yang kedua agak keras. Meskipun agak keras, sama seperti naik pesawat terbang atau kereta api. Adik tidak perlu takut, konsentrasi kepada otak adik akan semakin bersinar dan bercahaya. Dan adik boleh tidur. Dengan pengantar seperti itu, musik mau bunyi sebesar apapun, mereka tertidur dengan bagus. Semakin mereka tertidur dengan bagus, terima musik dengan bagus, efeknya kepada neurologi atau neuron mereka, wah itu sangat kuat. Bahkan, saya bisa menantang orang tua nih. Coba ke dokter neurologi tes, seberapa besar sih neuron anak saya. Setelah diaktifasi 2 hari, dites kembali. Kalau tetap sama, ya udah saya berani ganti 10 kali lipat deh. Biasanya tidak sama. Perubahannya justru mungkin sudah, misalnya kemarin cuma 100%, sekarang sudah bisa 1000%. Tingkat perubahannya tinggi sekali. Kemudian mereka juga belajar tentang motivasi. Mereka juga belajar tentang bagaimana cara menghargai. Mereka juga belajar tentang senam otak atau brain gym supaya mereka lebih seimbang. Mereka juga belajar tentang 8 rahasia sukses. Dan salah satu rahasia puncaknya yang kita bicarakan ini adalah siapa itu orang tua. Kenapa ayah harus marah? Kenapa bunda harus teriak-teriak? Supaya setelah itu mereka tahu persis, oh ternyata teriak, di balik teriakan itu ada cinta. Di balik teriakan itu ada kasih. Karena cara komunikasi misalnya gini, orang tuanya hebat ini, selevel Kaseto misalnya, selevel Ayah Edi misalnya. Ketika dia mau menasihati anaknya udah bisa nebak kok. Paling, tadi kan saya buat seperti ini, paling sebentar bahasanya seperti ini.
Tapi kalau misalnya ketika mereka ikut pelatihan lalu orang ketiga yang berbicara hal-hal yang belum pernah mereka dengar, mereka jauh lebih respect, dan itu kalau bisa masuk dalam alam pikiran, alam bawah sadar mereka, perubahan itu sangat cepat sekali. Bahkan di pelatihan itu kalau di hari kedua udah itu penuh dengan air mata. Ya. Anak dalam kondisi menangis, mereka sadar siapa orang tua mereka, bahasa kita adalah orang tua hadiah terbaik bagi anak-anak dan lain sebagainya. Ketika lihat kita buka pintu, orang tua masuk, mereka lari ke orang tua, ada yang sambil berlutut cium kaki, ada yang peluk orang tuanya tidak bisa lepas, meskipun orang tua itu berkali-kali marah, berkali-kali pukul dan lain sebagainya. Tapi itu yang terjadi. Ya. Itu edukasi di pelatihan. Nah, dari pengalamannya bahwa anak-anak yang ikut pelatihan seperti itu ada yang mohon maaf nakal sekali, ada yang mungkin secara kecerdasan akademisnya agak sedikit jauh menurut orang tua, bahkan orang tua kasih label BODOH. Tetapi dalam perkembangannya begitu anak-anak ikut, lalu kita pantau, kita berikan pendampingan, menjadi juara kelas itu gampang sekali sih bagi mereka, karena tidak ada yang sulit. Ya. Itu. Jadi di pelatihan-pelatihan itu yang akan mereka peroleh semua. Itu yang akan mereka peroleh. Ya. Jadi sekali lagi itu bisa ikut seminar parenting, kita akan kupas di situ. Kemudian yang kedua, mereka bisa ikut pelatihan kecerdasan anak, namanya Excellencies Program, aktivasi otak tengah. Karena sekali lagi otak tengah itu perannya menjadi balancer, kiri atau kanan, supaya jadi jembatan betul, kedua-duanya bisa difungsikan. Jangan sampai dia kiri-kiri sekali akhirnya kaku, atau kanan-kanan sekali akhirnya lost control. Tapi ini dua-duanya kita sambung, seimbang. Ya. Iya. Baik, sahabat Thompson, kalau kita dalam konsep mendidik anak, sudah pasti orang tua ini nggak sempurna, ya kan gitu. Betul sekali. Tetapi bahwa kita memang butuh berkonsultasi, kita butuh pihak-pihak ketiga untuk bisa kita jadikan jalan keluar terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, atau kebimbangan yang kita rasakan, atau ketidaktahuan kita tentang teknik-tekniknya. Itu sebabnya kita membutuhkan para profesional yang bisa kita datangi, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan terutama kualitas hidup anak-anak kita. Betul sekali. Ya, salah satu orangnya mungkin seperti Kak Berto ini gitu, sahabat Thompson bisa untuk bertemu atau menghubungi atau belajar kira-kira apa yang bisa disupport ya, sehingga kita tahu bahwa memang masa depan anak-anak kita sudah kita berikan yang terbaik untuk mereka, terutama dari segi pengorbanan orang tua. Betul. Kak Berto, wah ini kalau kita ngobrol terus kita sudah ngelewatin 1 jam gitu. Jadi terima kasih banyak untuk pertemuan yang kedua ini. Luar biasa, setidaknya sahabat Thompson pasti kita semua, saya sendiri termasuk, mendapatkan wawasan baru dan juga mendapatkan motivasi, ya kan gitu, bahwa apa yang memang kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak itu adalah sesuatu yang merupakan bekal untuk mereka hidup di masa yang akan datang, sehingga memang seminimal mungkin jangan kita munculkan luka di saat mereka tumbuh karena itu bisa jadi terbawa sampai mereka. Yang paling penting Bung Patrick, saya anjurkan kepada orang tua berlomba-lomba lah jadi sahabat terbaik bagi mereka, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bersama dengan mereka. Iya. Tapi yang saya sadari adalah sepanjang mereka masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersama kita, jadi yang terbaik. Sehingga ketika mereka jauh sekalipun kerinduan tinggi sekali. Kalau tidak kita kehilangan betul. Iya. Mbak Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak ngobrol lagi kita sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Berto. Mbak Novi, terima kasih. Oke, sahabat Thompson, sekian perjumpaan kita bersama teman-teman di Saripati Obrolan Sehat BBM atau Bincang-Bincang Medis Medindo. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang.